Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fersya Ajeng Pramudita dari program studi akuntansi Universitas Perwira Purbalingga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengolah data PLS regresi logistik. Pertama-tama teman-teman mengubah data mentahnya menjadi jenis file CSV atau CSV. Nah, seperti ini, CSV, lalu simpan saja. Ini punya saya sudah. Lalu kita masuk ke PLS. Nah, teman-teman klik New Project, lalu kalau sudah, klik 2 kali bagian import data. Lalu kalau sudah diganti menjadi CSV, akan muncul ya teman-teman, otomatis. Lalu buka, lalu oke. Lalu klik 2 kali bagian ini. Nah, akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk memindahkan ini ke sini, klik X1 hingga X15, lalu klik pindahkan ke kanan seperti ini untuk membuat laten variabelnya. Nah, kalau sudah, lanjut ke X2, 3, dan 4. Nah, kalau sudah akan menjadi seperti ini. Agar rapi, kalian bisa klik kanan, lalu terserah teman-teman ingin mengarah ke atas atau ke bawah. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik connect ini, lalu laten variabel 1 ke yang variabel Y atau laten variabel 5 ini. Nah, kalau sudah, akan menjadi warna biru. Untuk membedakan jenis variabelnya, biasanya saya mengganti warna yang berbeda. Nah, kalau sudah seperti ini. Sebelum itu, ubah ini tulisan laten variabelnya menjadi judul yang kalian butuhkan dan X1 X2 nya juga. Kalau sudah diganti indikatornya, teman-teman bisa klik calculate bootstrapping, lalu start calculation. Setelah itu tunggu sebentar, dan ini hasilnya. Data sudah jadi. Lalu untuk selanjutnya klik case special ini, lalu klik calculate, lalu PLS algorithm. Start calculation, tunggu sebentar. Sudah jadi data kalian. Di sini sudah ada angkanya. Ini adalah hasil dari data yang telah kita olah. Selanjutnya, interpretasi hasil perhitungan PLS. Uji model pengukuran atau outer model.
Yang pertama, uji validitas atau konvergen. Uji yang digunakan untuk melihat apakah indikator-indikator dalam satu variabel laten benar-benar mengukur konsep yang sama. Klik pada outer loading. Kriteria dari uji validitas konvergen ini yaitu nilai lebih besar dari 0,70. Di sini bisa dilihat nilai berwarna hijau, maka variabel indikatornya memenuhi kriteria. Ada juga yang berwarna merah, yaitu 0,696, yang artinya variabel indikator tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya yaitu AVE atau Average Variance Extracted. Kita klik pada Construct Reliability dan Validity. Kriteria dari AVE ini yaitu nilai lebih besar dari 0,050. Output dari AVE ini menunjukkan semua variabel sudah memenuhi kriteria. Artinya, bisa dilanjut ke uji selanjutnya yaitu uji validitas diskriminan. Selanjutnya adalah uji validitas diskriminan. Uji ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap variabel laten benar-benar berbeda dari variabel laten lainnya. Kita klik pada diskriminan validity, lalu cross-loading. Kriteria dari cross-loading ini sendiri yaitu loading indikator pada variabelnya sendiri harus lebih besar dibanding loading pada variabel lain. Pada output cross-loading ini menunjukkan bahwa nilai loading pada variabel lebih besar dibandingkan loading pada variabel lain. Selanjutnya yaitu discriminant validity for null. Kriteria dari for null ini yaitu nilai akar AVI-nya suatu variabel harus lebih besar dari korelasinya dengan variabel lain. Pada output for null larger ini juga menunjukkan bahwa nilai akar AV atau AVI lebih besar dari korelasinya dengan variabel lain. Contohnya yaitu literasi akuntansi yaitu 0,838 lebih besar dari korelasinya daripada variabel lain. Misalkan dengan lingkungan akademik yaitu 0,855. Lalu berikutnya yaitu HTMT atau Heterotrade Monotrade. HTMT memiliki kriteria sendiri yaitu jika nilai lebih kecil dari 0,90 maka artinya valid, dan HTMT nilainya lebih kecil dari 0,85 artinya lebih ketat atau ideal. Pada output HTMT menunjukkan semua variabel memenuhi validitas diskriminan. Ini ya teman-teman, sudah memenuhi semua kriteria validitas diskriminan. Selanjutnya uji model struktural atau inner model. Kita klik pada Collinearity Statistic atau VIF. VIF dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi multikolinialitas antar variabel dalam model. Kriteria dari VIF ini sendiri yaitu nilai lebih kecil dari 5 artinya tidak terjadi multikolinialitas, dan VIF lebih kecil dari 3,3 artinya lebih ideal. Secara keseluruhan, model tidak mengalami masalah kolonialitas dan memenuhi kriteria uji collinearity sehingga dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi model struktural berikutnya. Selanjutnya adalah R-square. R-square menunjukkan seberapa besar variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen. Kriteria dari R-square sendiri yaitu 0,75 artinya kuat, 0,50 artinya sedang, dan 0,25 artinya lemah. Nilai R-square ini sebesar 0,484 yang artinya masuk dalam kategori sedang karena selisih sedikit dengan 0,050. Selanjutnya adalah F-square. F-square mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pada literasi akuntansi ini nilainya 0,473 yang artinya besar, motivasi belajar 0,271 artinya sedang, dan pemanfaatan teknologi
digital itu 0,001 yang artinya kecil karena di bawah 0,02. Selanjutnya kita klik bootstrapping dan path coefficient. Ini adalah uji hipotesis. Selanjutnya uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai statistik dan p-value. Kriteria dari uji hipotesis ini yaitu jika nilai lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, dan jika nilai hipotesis lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hasil pengujian hipotesisnya itu lingkungan akademik, koefisien jalurnya 0,189, t-statistiknya 2659 dan p-value-nya 0,008 yang artinya hipotesis diterima. Yang kedua, literasi akuntansi yang kedua yaitu 0,506, t-statistiknya 7585 dan p-value-nya 0,000 yang artinya hipotesis diterima. Motivasi belajar, koefisien jalurnya 0,382, t-statistiknya 5698, p-value-nya 0,0000 yang artinya hipotesis diterima. Pemanfaatan teknologi digital, koefisien jalurnya 0,021, t-statistiknya 0,188 dan p-value-nya 0,851 yang artinya hipotesis ditolak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.